Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa bertemu lagi secara virtual dan Bapak bisa membuat konten terkait dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10 di SMK. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya saya tidak lupa untuk menyapa kalian di rumah. Semoga semuanya termasuk keluarganya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang sesuatu apa, serta selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Terkait dengan perkembangan COVID-19, hari ini Kota Tasik mungkin dalam kondisi kuning menuju zona hijau, tetapi tentu kita harus senantiasa berhati-hati. Kalau tidak ada kepentingan yang memang mendesak, tetap berada di rumah. Kalaupun keluar, jangan lupa menggunakan masker dan tentunya selalu menjaga kebersihan diri, baik pada saat pergi maupun pada saat pulang. Tetap jaga jarak, amankan diri dan amankan saudara, teman, dan keluarga di sekitar dari bahaya COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengetik menggunakan 10 jari. Jadi intinya ketika kita sudah diberikan sumber daya yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya 2 tangan, kita punya 10 jari, tentunya alangkah lebih baiknya kalau itu digunakan maksimal, khususnya dalam proses pengetikan naskah ataupun teks sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya tujuannya yang pertama sisi kecepatan yang lebih baik atau lebih di atas standar, kemudian dari sisi kerapihan, kemudian jangan lupa dari sisi ketepatan, karena semakin banyak error tentunya semakin lama waktu dan tentunya proses pengeditannya juga akan semakin sulit. Jadi intinya kita harus di atas standar. Caranya dengan melakukan latihan dan latihan, baik secara sikap, secara mental maupun dari sisi pengetahuan dan keterampilannya harus senantiasa dilatih. Nah, pada latihan mengetik dengan menggunakan 10 jari ini terkait dengan menempatkan posisi jari-jari pada tombol keyboard. Nah, sebelum kita melakukan latihan menempatkan jari-jari pada tombol keyboard, tentunya kita juga harus punya keyboardnya terlebih dahulu. Kalau misalkan di rumah nih, syukur-syukur kalian mempunyai PC atau laptop ya, personal computer atau laptop untuk melakukan latihan ini. Kalaupun tidak ada, kita bisa mengakalinya dengan membuat keyboard sendiri menggunakan kertas karton. Nah, nanti pada saat tugas pertama yang harus kalian buat adalah keyboard. Di dalam kertas karton
buat ukuran standar keyboard pada sesuai dengan ukuran keyboard pada laptop, atau kalian bisa menggunakan standar keyboard QWERTY pada PC. Jadi kalian bisa download atau bisa capture foto keyboard, kemudian kalian pindahkan ke dalam kertas karton. Nah, itu yang pertama yang harus kalian lakukan, karena nanti kalian akan berlatih bagaimana proses menempatkan jari pada keyboard tersebut. Oke, tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat keyboardnya, ya, membuat keyboardnya. Nanti setelah dibuat, difoto, diupload di Google Drive Classroom sekolah, atau bisa langsung dikirim ke WA grupnya, atau bisa langsung dikirimkan ke Facebook grupnya, atau langsung diupload ke Google Drive yang ada di Classroom kita. Baik anak-anakku sekalian, nanti setelah proses pembuatan keyboardnya selesai, kalian lakukan mempelajari bagaimana cara menempatkan posisi jari-jari tangan pada tombol keyboard. Berikut adalah penempatan posisi jari yang seharusnya pada keyboard komputer ketika mengetik. Pertama, posisi jari tangan kiri pada keyboard. Tempat telunjuk untuk menekan tombol huruf. Nih, diingat. Telunjuk huruf F, R, V, G, T, B, angka 4 dan angka 5. Ya. Kemudian tempatkan jari tengah untuk menekan tombol huruf D, E, C dan angka 3. Yang ketiga, tempatkan jari kelingking, jari manis, tempatkan yang ketiga ya. Tempatkan jari manis untuk menekan tombol huruf S, W, X dan 2. Yang keempat, tempatkan jari kelingking untuk menekan tombol huruf A, Q, Z, 1, ALT. Selain itu bisa untuk tabs, caps, looks, shift, control dan tombol window. Yang kelima, posisi ibu jari untuk menekan spasi bergantian dengan ibu jari yang kanan. Oke. Jadi kuncinya untuk tangan kiri, ini kuncinya nih. Jadi kuncinya untuk tangan kiri, tempatkan posisi jari A, S, D, F. A untuk kelingking, S untuk jari manis, D untuk jari tengah, dan F untuk telunjuk tangan kiri. Untuk spasi kalian gunakan ibu jari. Sekarang yang berikutnya adalah menempatkan posisi tangan kanan untuk jari telunjuk tangan kanan, menekan tombol huruf J, H, U, Y, M, N, 7 dan 6. Tempatkan jari tengah yang kedua, jari tengah untuk menekan tombol huruf K, I,
kemudian garis miring, tanda lebih kecil, dan 8 atau tanda bintang. Yang ketiga, tempatkan jari manis untuk menekan tombol huruf L, O, 9, garis miring, tanda kurung, tanda titik, tanda lebih besar, serta ALT. Yang keempat, tempatkan jari kelingking untuk menekan semua tombol keyboard yang ada di sebelah kanan, selain dari yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian yang kelima, untuk ibu jari digunakan untuk menekan tombol spasi. Jadi kuncinya untuk tangan kanan adalah JKL titik koma. Ya. JKL titik koma. J untuk telunjuk, K untuk jari tengah, L untuk jari manis, dan titik koma untuk kelingking bagian tangan sebelah kanan. Untuk ibu jari kalian bisa gunakan untuk spasi. Paham ya? Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah ASDF JKL titik koma. Saya ulangi. Kuncinya untuk melakukan latihan mengetik cepat dengan menggunakan 10 jari adalah ASDF JKL titik koma. A untuk kelingking, S untuk jari manis, D untuk jari tengah, F untuk telunjuk tangan sebelah kiri. Paham ya? Untuk tangan sebelah kanan, J untuk telunjuk, K untuk jari tengah, L untuk jari manis, dan titik koma untuk kelingking. Sementara kedua ibu jari kita berada pada posisi space atau spasi. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi software yang bisa kalian gunakan untuk belajar mengetik dengan 10 jari. Sebenarnya dari pengalaman yang pernah saya lakukan, ada satu software game yang bisa kalian gunakan untuk belajar mengetik cepat. Ada yang namanya TypeOfDeath. Jadi kalian bisa searching gamenya, kemudian download, kemudian kalian lakukan install di komputer atau di laptopnya. Kemudian kalian bisa mencoba menggunakan game tersebut untuk belajar melatih kecepatan dalam proses pengetikan. Lakukan saja. Nanti kalian akan tahu bagaimana serunya game itu sambil kita bermain, sambil kita belajar juga. Ya, namanya game TypeOfDeath. Nanti akan coba saya carikan, kemudian saya share di grup untuk kalian coba instalkan di personal komputer atau di laptop Anda. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kita sudah bisa mengetik dengan cepat, tepat, dan akurat,
tentunya kita juga bisa gunakan game juga, tapi juga bisa dilakukan untuk melakukan tes. Nama softwarenya itu adalah Typing Master. Nah, kita bisa lihat di Explorer. Mudah-mudahan saya punya softwarenya. Nah, ini ya, Typing Master Pro. Nah, itu kan. Kita lihat di dalamnya. Kemudian nah, ini ada application untuk membuka atau melakukan instalasi gamenya. Nah, saya jelaskan ya. Ini adalah software aplikasi dari Typing Master yang bisa kita gunakan untuk melakukan latihan mengetik secara cepat, tepat, dan akurat dengan menggunakan 10 jari. Proses instalasinya adalah buka softwarenya, kemudian klik kanan pada icon yang application dengan tipe filenya application, kemudian klik kanan run as administrator. Kenapa kita melakukan run as administrator? Supaya kita bisa membuka filenya dan didata bahwa kita sebagai admin dari komputer atau laptop yang kalian gunakan. Kemudian setelah terbuka ini, terserah Anda bisa menggunakan bahasa apa. Nah, ini kita gunakan bahasa Inggris. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan bahwa setiap software yang kita akan gunakan itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, baik untuk proses instalasi maupun proses penggunaan pada software tersebut. Jadi usahakan kalian bisa lebih banyak belajar tentang bahasa Inggris. Ya, ini salah satu fungsinya adalah supaya Anda bisa menggunakan semua software yang khususnya akan kita gunakan pada mata pelajaran kelistrikan. Baik, kita lanjutkan untuk instalasi softwarenya, dan saya tekankan bahwa semua software itu prosesnya sama. Nanti yang kalian bisa pelajari adalah mempelajari bagaimana cara menginstalasi sistem operasi, kemudian bagaimana cara mempelajari instalasi software. Nah, sekarang kita mempelajari instalasi software. Oke, kita lanjutkan. Dan semua software tentunya cara menginstalasinya adalah sama seperti ini. Kita setuju dengan semua aturan. Kemudian ini softwarenya mau diinstal ke mana? Ini alamatnya adalah C, ada di drive C di sini. Kemudian di drive C ada program file, ada di sini program file ya. Ini. Kemudian alamatnya disimpan di Typing Master seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kita gunakan standar saja. Kemudian yes. Kemudian next. Kemudian install. Baik. Nah, kita
hapus dulu centangan yang ada di dalam keterangan ini, karena nanti kita akan gunakan buka kuncinya dulu supaya software ini bisa digunakan secara full sistem. Buka cracknya, kemudian klik kanan ini, kemudian kita copy. Nah, kita paste di atau kita tempatkan di tadi menempatkannya di C, program files, kemudian cari typing master, kemudian kita klik kanan di sini, di sebelah kanan yang kosong, di area yang kosong, kemudian kita paste. Nah, ini copy and replace, artinya kita mengcopy atau mengganti file yang application yang ada di sini dengan yang baru. Kemudian kita close. Kemudian kita buka di sini. Ini udah ada di ikonnya di desktop. Kemudian klik kanan. Run as administrator, biasakan ya. Ketikkan nama. Misalkan oke. Kemudian enter. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk step 1, lesson 1, touch typing course. Kemudian step 2, learn start lead. Step 3, speed building course. Step 4, number special mark and 10K pad. Oke, kalian bisa gunakan. Ini belajaran ini langsung kalian dibimbing oleh software ini. Kemudian nanti kalau ada yang bisa saya bantu, bisa ditanyakan via WA group atau via classroom kita. Kemudian untuk kita coba ya satu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini what is touch typing ya. Jadi silahkan diterjemahkan, kemudian kalian coba pahami, kemudian nanti bisa disimpulkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kuncinya ini ya, A, S, D, F, J, K, L, titik, koma. Ini kelingking, jari tengah kelingking ke A, jari manis ke S, ini jari tengah ke D, ini telunjuk ke F. Dan ini jari tengah ibu jari untuk spasi. Ini juga ibu jari untuk spasi. Ini telunjuk J, jari tengah yang sebelah kanan di K, kemudian jari manis di L, kemudian kelingking kanan di titik koma. Silakan tempatkan, Kak. Tapi tadi pertama Anda harus punya harus punya keyboardnya. Nah, kalau misalkan di rumah tidak ada laptop, di rumah tidak ada PC, kalian lebih baik membuat terlebih dahulu di kertas karton. Ya. Pertama itu untuk mememori ya, di mana letak tombol atau huruf yang ada di keyboard. Yang kedua tentunya karena kalian tidak punya fasilitasnya, minimal harus ada untuk media latihan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini proses pembelajarannya seperti ini, contoh-contohnya mengetik huruf U, mengetik huruf C menggunakan telunjuk sebelah kanan. Tipnya, keep your eyes on the monitor. Jadi
Anda berkonsentrasi ke monitor bukan ke keyboard. Ya, bagaimana melihat output. Jadi setelah diketikkan outputnya betul atau salah. Ya, Anda salah mengetik atau betul dalam mengetik. Jadi targetnya nanti seperti itu. Anda konsentrasi ke monitor. Jadi pastikan memori Anda kosong untuk diisi dengan memori baru terkait dengan posisi huruf dan posisi tangan pada keyboard. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Yang kedua, Anda bisa lihat di sini adalah, nah ini harus kuat nih, mempertahankan pergelangan tangan. Nah, ini harus mempertahankan, ini lihat posisi tangannya seperti ini. Kalian harus mempertahankan pergelangan tangan, sikapnya seperti itu. Jadi pergelangan tangan itu tetap, tapi yang bergerak itu adalah jari. Ya, seperti ini. Anda lihat posisi pergelangan tangan seperti ini di atas keyboard, kemudian Anda melihat posisi jari yang sedang melakukan proses pengetikan. Baik, yang berikutnya tipsnya adalah fokus pada akurasi. Akurasi adalah ketepatan. Jadi jangan sampai kita membuat error atau banyak kesalahan, karena itu akan berpengaruh kepada banyak hal. Pertama, secara psikologis, ketika Anda salah, itu akan menurunkan atau membuat Anda jadi down. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada apabila Anda salah, itu akan berpengaruh pada proses yang harus diedit. Ya, jadi banyak kesalahan berarti harus banyak editing. Ya. Nah, yang berikutnya adalah jika Anda tepat, Anda akan terus melaju mengerjakan kata demi kata, teks demi teks, atau paragraf demi paragraf dalam proses pengetikan tanpa berhenti. Baik. Nah, ini mempersiapkan diri untuk memulai pelatihan ini. Pertama, harus relaksasi ya, pada posisi rileks. Jangan tegang, tapi kita harus berada pada posisi yang rileks. Kemudian kita harus banyak beristirahat, tapi tetap fokus. Kemudian Anda bisa mempause atau beristirahat sejenak dengan menekan tombol pause ya pada saat berlatih. Ini contoh ya. Nah, Anda tugasnya silakan dibaca satu persatu. Kemudian nanti kalian bisa langsung masuk ke gamenya. Sebelum ke tesnya, gamenya dulu. Ya, contohnya ini start. Kita jari kita posisikan pada ASDFJKL titik koma. Nah, ini misalkan ada huruf O, berarti menggunakan jari manis sebelah kanan
ada N berarti menggunakan telunjuk, ada M menggunakan telunjuk, kemudian C menggunakan telunjuk kiri, G telunjuk kiri, T. Nah, seperti itu ya. Silakan dicoba ya. Nah, ini B menggunakan telunjuk sebelah kiri, kemudian H ya. Seperti itu. Nah, ini silakan dicoba ya. Kemudian contoh game yang berikutnya. Ini mengetik animal. Press any key to begin. Pastikan dulu jari Anda ada di posisi tadi, kunci, di posisi kunci A, S, D, F, C, K, L, titik koma. Spasi, squirrel. Spasi, mouse. Spasi. Nah, lihat apabila misalkan kita terjadi kesalahan, apa yang terjadi ini akan bertumpuk di bawah ya. Seperti itu sampai. Terus kalau kita salah mengetik juga akan muncul tanda ini ya, tanda bunyi beep gitu kan. Kita coba sampai tamat, ini nanti seperti apa. Nah, ini diharapkan Anda bisa bermain sambil belajar ya. Jadi tolong itu disimpan dulu HP-nya tuh, main PB-nya, kemudian ML-nya, kemudian apalagi gamenya. Karena mungkin ketika kalian punya mimpi, punya cita-cita, pada saat kalian nanti terlambat untuk memulai berproses, mungkin akan menyesal. Tapi ketika kalian coba bermain tapi sambil belajar ya, sambil belajar itu akan terasa hepan, apalagi nanti suatu saat sambil bermain sambil menghasilkan. Kalau sekarang anak-anakku sambil bermain sambil belajar, itu konsepnya ya. Suatu saat akan Anda temukan bagaimana dengan bermain bisa menghasilkan. Nah, itu ya. Jadi silakan dipikirkan sekarang, simpan dulu gamenya yang lain. Anda fokus mengejar tujuan Anda, mengejar cita-cita Anda, dan tentunya ketika Anda punya mimpi, bagaimana merealisasikannya tentu dengan proses ya, proses berlatih, proses belajar. Nah, hari ini anak-anakku sekalian dalam proses bermain sambil belajar. Baik anak-anakku sekalian, itu contohnya ya. Game over itu pada saat ini semua truk. Nah, itu ya. Penuh, ini game over. Pastikan Anda mempunyai nilai yang tinggi untuk game-gamenya. Suatu saat nanti akan terasa hasilnya pada saat Anda belajar. Baik anak-anakku sekalian, apabila ini kita buka lagi, apabila sudah merasa percaya diri dan bisa melakukan tes, Anda bisa buka ini. Nanti ini di foto, ini ada reviewnya ya, ada reviewnya. Ini ada course content, ini ada review. Nah, ini nanti akan diketahui sejauh mana Anda bisa, nah ini ya, melakukan proses latihan. Anda buka saja, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui video call ke Bapak, atau bisa membuat pertanyaan di WA grupnya, atau di Facebook grupnya yang diarahkan ke saya ya, supaya saya bisa
membacanya dan tentunya bisa menjawab. Nah, ini contohnya. Kemudian nanti kalau sudah confident, Anda bisa melakukan tes. Anda coba melakukan tes. Ini mau 10 menit, mau 2 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, ini sama ya. Artinya ini kita buat misalkan dalam waktu 2 menit. Kemudian kita start tes. Pada saat kita melakukan latihan itu sama ya. Maksudnya sama itu adalah kita akan bisa melakukan tes apabila kita sudah berlatih. Apabila sudah berlatih kemudian melakukan tes, ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Contohnya nanti nilainya menjadi bagus dan ini nanti langsung muncul nilainya berapa total yang kalian, untuk akurasinya, untuk kecepatannya ya. Itu akan langsung bisa terdeteksi. Ini saya kasih contoh, misalkan ini contohnya behind the screen. Ini maksudnya fokus ke monitor ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita dalam waktu 2 menit nanti nah ini kalau misalkan terjadi kesalahan, ini akan berpengaruh terhadap proses pengetikannya ya. Merasa harus diedit seperti itu. Ini ada kesalahan langsung. Contohnya seperti tadi ya. Nah, ini ada hasilnya, view final result. Nah, ini ya. Oke, 3 error, 5. Akurasi 84%, net speed 9 wpm. Gross speed 11. Ini kecepatan kotornya 11 wpm. Akurasinya 84%. Net speed ini 9 wpm. Kemudian gross stroke 96 ya. Nah, ini error hits, net stroke. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari, ini contohnya ya. Contoh penggunaan Contoh penggunaan softwarenya. Kemudian nanti kalian bisa mempelajari satu demi satu. Nah, untuk misalkan mau yang berbahasa Indonesia, kita coba pilih ini add yang ada di sini, kemudian pilih filenya, misalkan di mana adanya ya,
Ini kebetulan belum ada file yang saya simpan di sini, tapi saya coba. Oh ya, filenya harus file txt dulu, nanti harus kita buat dulu. Caranya seperti ini, kita buka. Contohnya, oh ini AutoCAD semua, yang ada teksnya di ini semuanya, ini enggak ada file teksnya ya, semua enggak ada file teksnya. Baik, contohnya seperti itu. Kalian buat di Notepad file teks, buat dalam tipe file txt, .txt ya. Kemudian nanti Anda bisa add ke sini, nanti dimasukkan ke dalam menjadi sebuah teks. Nanti saya contohkan ya, seperti itu. Atau misalkan gini, saya buat caranya ke Notepad ya, Windows R Notepad, 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 enter. Kemudian misalkan COVID 19 satu, misalkan menggunakan masker. Dua, selalu mencuci tangan pada saat mau melakukan aktivitas. Tiga, menyemprotkan disinfektan pada alat yang mau digunakan. Misalkan seperti itu ya. File, save, misalkan COVID. Nah ini txt, ini save as type text document atau txt, save di my document. Nah, ini contohnya seperti itu ya, membuat file txt. Kemudian kita add di sini, kemudian di my document yang sudah kita simpan tadi, kita buka my document. Ada di libraries, dokumen. Nah, COVID. Nah, Anda bisa gunakan, dimasukkan untuk tes ini berbahasa Indonesia. Misalkan start test. Nah, misalkan COVID. Enter. Oh, 19-nya nggak ke enter. Ulangi contohnya. COVID start test. Pada saat mengklik satu tombol aja itu sudah memulai tes. Waktunya ini 2 menit saja ya. Pada saat Anda berlatih dengan 2 menit atau 10 menit, kecepatannya akan sama nanti, tidak akan jauh berbeda. Artinya semakin banyak berlatih, semakin banyak melakukan pengetikan, tentunya itu akan membuat Anda menjadi terlatih ya, seperti itu. Baik, contohnya seperti itu. Spasi 19, enter, kemudian 1 titik. Ya, ingat menggunakan 10 jari ya.
Baik, ini udah habis contohnya. Nanti pada saat next ini akan ketahuan. Nah, timenya yang Anda gunakan 1 menit 14 detik. Kemudian gross speednya 24 WPM, akurasinya 96%, net speednya 23 WPM. Ya, itu view result. Nah, ini hasilnya ya. Baik. Nah, ini kalau misalkan Anda lulus, nanti akan muncul sertifikatnya. Lulus minimal itu 29 WPM, itu akan muncul sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya akan muncul seperti ini. Ya, ini bisa Anda print dan bisa Anda gunakan untuk masuk ke tempat bekerja. Baik, anak-anakku sekalian, eh, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup WhatsApp atau di classroom kita. Anda bisa mengerjakan tugas-tugasnya tentunya dengan banyak berlatih. Jangan lupa sikapnya juga harus eh, diperhatikan. Contoh tegak lurus, misal badan tegak lurus, tangan berada pada posisi yang rileks, tidak tegang sehingga tidak merusak kepada otot badan Anda. Kemudian apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung bertanya di grupnya. Untuk software nanti akan saya titip atau akan saya upload di Google Drive. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak mungkin nanti dititip ke KM-nya untuk disebarkan melalui flash disk ke rumah ya. Atau ada perwakilan nanti yang ke sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.